Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Islamiyah, mahasiswi Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas A semester 4. Dan kali ini di video ini saya akan merangkum beberapa materi yang sudah dibahas mulai pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir menjelang UAS. Jadi langsung saja, karena untuk mata kuliah yang diampu oleh Bapak Muhlis, yaitu soal filsafat etika komunikasi, maka pertama saat itu belajar ya, kita mengupas tuntas soal filsafat, termasuk juga sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Jadi filsafat dan sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Ya, jadi pertama berkenaan dengan filsafat, maka ada beberapa definisi yang menjelaskan soal filsafat. Salah satunya Plato. Plato mendefinisikan bahwa filsafat itu merupakan pengetahuan tentang segala sesuatu yang ada. Kemudian dari Aristoteles pun juga sama. Jadi Aristoteles menyatakan bahwa filsafat itu menyelidiki sebab musabab ya, sebab dan juga asas segala benda. Kemudian setiap ilmu itu juga dimulai dengan filsafat dan nantinya diakhiri dengan seni. Kemudian untuk ilmu komunikasi sendiri itu mengalami perkembangan dan prosesnya juga tidak mudah atau tidak sebentar, karena sejarah perkembangan ilmu komunikasi itu secara umum kita tahu bahwa dibagi menjadi 3 perkembangan. Yang pertama ada retorika. Jadi ini penyelidikan pada saat itu, yaitu apa asal segala sesuatu. Kemudian ada pertentangan dan dialektika pun itu terjadi tentang pencarian asal muasal dari manusia. Terkait dengan perkembangan ilmu komunikasi setelah retorika itu ada publisistik ya, publisistik. Nah, dari bahasanya pun ya publisistik. Jadi setelah kita memahami bagaimana perkembangan dari retorika yang menjadi disiplin ilmu komunikasi, maka arus percepatan kebutuhan manusia itu tidak bisa terhindarkan, karena retorika memerlukan jalur percepatan dalam menyampaikan sebuah kebenaran dengan diberi nama publisistik, yang awal perkembangannya itu dari Jerman kawan ya, dari Jerman, yaitu di abad ke-19, yang mana tokohnya itu adalah Walter Hegman. Nah, dia menulis sebuah buku, kemudian dalam buku itu ada penjelasan soal ini, aktualisasi. Jadi dalam buku itu merupakan pernyataan secara umum mengenai isi kesadaran yang aktual, jadi yang nyata. Sementara untuk perkembangan komunikasi yang ketiga, yaitu jurnalistik. Nah, dari arah jurnalistik atau komunikasi massa itu berkembang pertama kali di AS kan ya, di Amerika Serikat antara tahun 1700 sampai 1950-an. Yang mana tokohnya adalah Benjamin Franklin. Kemudian terkait dengan ilmu publisistik ini terus juga mengalami perkembangan ya, tidak hanya untuk menelaah surat kabar, tapi juga menelaah berbagai jenis media yang kemudian itu bisa diperkuat lagi pembahasannya. Jadi diperkuat lagi pembahasan ilmu komunikasi. Udah, jadi itu perkembangan ilmu komunikasi, ada 3 ya. Ya, selanjutnya ada materi soal hubungan
filsafat dan ilmu komunikasi. Jujur sebenarnya untuk materi ini saya kurang paham ya, tapi terkait saya menyimpulkan untuk hubungan antara filsafat dengan ilmu komunikasi. Nah, kita sebagai makhluk hidup ya, kita makhluk yang diciptakan oleh Allah itu dengan akal dan perasaan. Tentu dari adanya akal dan perasaan ini kita bisa memanfaatkan pemikiran kita. Kita bisa memanfaatkan indera yang ada berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi kita. Nah, dari situlah kita bisa mengaitkan, mengkorelasikan antara filsafat dengan ilmu komunikasi. Karena tadi sudah ada beberapa perkembangan ilmu komunikasi, misalkan dari jurnalistik, ya, retorika. Nah, dari situ kita sebagai manusia kita bisa merasakan adanya rasa, misalkan ya, dari indera kita, indera penciuman, penglihatan, dan lain-lain. Termasuk juga kita sebagai manusia juga punya keinginan untuk bisa melakukan penyelidikan, dan itu sudah ada kaitannya dengan ilmu komunikasi, penyelidikan, kemudian penelitian, dan lain sebagainya. Lanjut dalam pembahasan filsafat etika komunikasi, itu ada etika. Nah, jadi etika itu berasal dari bahasa Latin. Etika berasal dari bahasa Latin, yang mana etika itu bisa diartikan sebagai ilmu yang membicarakan problematika dari perbuatan atau tingkah laku manusia yang bisa membedakan antara ini perbuatan yang baik, ini perbuatan yang buruk. Nah, jadi untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan kewajiban moral yang berlaku, itu yang dinamakan dengan etika. Kemudian ternyata etika itu juga mengalami perkembangan etika. Yang pertama, etika perangai, jadi kebiasaan yang menggambarkan perangai manusia dalam hidup bermasyarakat di daerah tertentu dan waktu tertentu. Salah satu contoh yang pernah dijelaskan itu soal busana atau adat istiadat. Yang kedua, etika moral. Nah, padahal kita juga bisa mengartikan bahwa etika dan moral ini nggak jauh berbeda, tapi ini bisa menjadi ini ya, perkembangan dari sebuah etika. Jadi etika moral. Etika moral itu berkenaan dengan kebiasaan manusia untuk berperilaku, baik itu sebagai kodratnya manusia itu sendiri. Misalkan ya, berkaitan dengan kodrat manusia itu sendiri. Jika dilanggar, maka itu akan menimbulkan respek ya, menimbulkan ini efek yang tidak baik, atau tindakannya itu dinilai tidak baik oleh orang lain. Nah, itu etika moral. Etika moral ini bisa kita lihat dari bagaimana kita bersikap ya, atau lebih pada sifat kita, jadi kepribadian. Misalkan kita bersifat jujur, terus disiplin ya, sopan santun, kemudian kita bisa menghargai orang lain, itu termasuk pada etika moral. Sebenarnya banyak fungsi etika ya, ada beberapa fungsi, misalkan ya dalam kehidupan sosial, kemudian juga agar kita itu bisa menerapkan ajaran moral yang sudah kita dapat, misalkan dari orang tua, itu kita juga dapat pembelajaran moral dan etika. Nah, dari situ kita bisa menerapkan ilmu yang sudah kita ilmu yang sudah kita miliki, ajaran moral dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu beberapa fungsi etika. Selanjutnya ada materi tentang strukturalisme, dan strukturalisme ini merupakan salah satu aliran yang tentunya bersejarah juga, tapi ada beberapa metode, dan salah satunya itu soal introspeksi. Jadi introspeksi observasi itu termasuk salah satu aliran dalam strukturalisme. Untuk strukturalisme sendiri, jadi ini memiliki kaitan erat dengan kesadaran ya, karena
observasi tadi, jadi introspeksi observasi. Jadi ada beberapa unsur-unsur kesadaran yang bisa memisahkan proses sadar menjadi komponen sederhana, kemudian menentukan hukum yang digunakan untuk mengasosiasikan unsur kesadaran manusia, kemudian juga bisa menghubungkan unsur kesadaran dengan kondisi fisiologinya. Jadi inti dari strukturalisme itu merupakan suatu gerakan pemikiran filsafat yang memiliki pokok aliran bahwa semua masyarakat dan kebudayaan itu mempunyai satu struktur yang sama dan tetap. Ada beberapa ciri juga dari strukturalisme, yaitu pada pemusatan deskripsi keadaan aktual objek melalui penyelidikan, penyingkapan sifat intrinsiknya yang tidak terikat oleh waktu, dan juga penetapan hubungan antara fakta ataupun yang lain. Lanjut pada prinsip-prinsip dalam etika komunikasi. Jadi prinsip utama dalam etika komunikasi itu ada berdasarkan kontennya, itu etik, jadi benar atau salah. Kemudian kalau pada logika itu baik atau buruk, jadi moral immoral itu. Selanjutnya prinsip yang ketiga itu kalau dari sisi harmonis antara estetika, jadi pantas atau tidak. Jadi bicaralah dengan benar ya, dengan cara yang baik dan pantas. Setiap orang pasti berkomunikasi karena manusia itu merupakan makhluk sosial. Ada beberapa nilai-nilai penting dalam komunikasi yang efektif. Yang pertama itu belas kasih. Jadi bisa mempunyai sifat peduli terhadap lawan bicaranya, dan ini yang bisa menjadikan perbedaan besar untuk menciptakan komunikasi yang respect. Jadi tingkat kepeduliannya lebih, bahkan terkesan komunikasinya itu lebih produktif, lebih efektif, dan ini biasanya terjadi pada komunikasi yang dua arah. Jadi ada pertukaran ide dalam komunikasi tersebut, tidak seperti komunikasi satu arah, di mana hanya satu orang saja yang memberikan perintah. Ada feedback, ada timbal balik antara komunikator dan komunikan. Kemudian yang kedua, kerendahan hati. Kerendahan hati ini merupakan sebuah nilai penting yang sangat mempengaruhi bahasa sehari-hari, kemudian bisa mengurangi jarak budaya dan sosial, bisa menumbuhkan persaudaraan, rasa persahabatan antara anggota tim dengan manajernya misalkan ya. Itu selain kebijaksanaan, akuntabilitas itu bisa tercipta juga. Biasanya dalam proses komunikasi timbul miskomunikasi yang refleks ya, tiba-tiba terjadi. Nah ketika itu jangan saling menyalahkan, karena hal ini tidak produktif dan tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Ambil tanggung jawabnya dan terus saja melangkah ya, gak perlu diingat lagi, ya udah miskomunikasi sudah gitu. Selanjutnya bisa juga empati. Nah, berempati pada situasi orang lain ini bisa membantu kita untuk mempertahankan komunikasi yang baik dan komunikasi yang efektif. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pandemi segera berlalu sehingga perkuliahan bisa dilakukan secara tatap muka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.